Seandainya di zaman Imam Bukhari ada orang-orang Wahabi, misalnya ada Ustadz Firanda, ada Yazid Jawas, dan Wahabi-Wahabi yang lain, maka barangkali Imam Bukhari sudah dituduh sebagai ahli bid'ah. Karena Imam Bukhari melakukan suatu amalan yang secara khusus tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW ataupun dari para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang bid'ah menurut ahli hadis, menurut ulama hadis. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu bid'ah versi Wahabi. Menurut Wahabi, bid'ah adalah amaliyah atau ibadah yang tidak ada di zaman Nabi. Jadi menurut Wahabi, sebuah ibadah itu harus ada perintah secara khusus. Ada ibadah yang dilakukan di waktu khusus, maka harus ada perintah dari Rasulullah atau perilaku dari Rasulullah atau takrir dari Rasulullah secara khusus. Misalnya, ada orang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka di sini menurut Wahabi bid'ah karena tidak ada perintah secara khusus atau tidak dilakukan oleh Nabi secara khusus atau tidak ada takrir secara khusus dari Nabi Muhammad SAW serta juga tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Maka membaca Yasin pada malam Jumat itu bid'ah walaupun ada perintah secara umum dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa kata Rasulullah membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala, membaca surat, membaca setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran pahalanya itu luar biasa. Ini kan perintah secara umum. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang bid'ah di dalam hadis sering kita temukan. Nah, di sini ada beberapa hadis bid'ah yang akan kami bahas. Kami ambil dari materi Kiai Ma'ruf Khazin dan juga kami akan jelaskan bagaimana perilaku atau amaliyah dari ulama ahli hadis mengenai hadis-hadis bid'ah. Hadis bid'ah yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amma ba'du fa inna khairul hadits, maka sungguhnya sebaik-baiknya kitabullah adalah kitabnya Allah. Wa khairul huda, dan sebaik-baiknya petunjuk huda Muhammadin adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha yang baru, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis bid'ah berikutnya di sini ada dua yang akan kami tampilkan. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya akan langsung membahas hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, fi amrina, di dalam agama kami, hada, ini, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada di dalamnya, fahuwa raddun, maka ditolak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita baca, kita fahami bahwa yang ditolak, bid'ah yang ditolak itu adalah ibadah atau sesuatu amalan, amaliyah yang benar-benar gak ada sama sekali di dalam Islam, gak ada dalilnya sama sekali, walaupun itu secara umum apalagi secara khusus. Kalau masih ada dalilnya ya maka bukan bid'ah yang ditolak. Makanya ulama itu mengatakan bid'ah yang ditolak itu ya bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam maka enggak ditolak. Hal ini sama dengan apa yang difahami tentang hadis bid'ah oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu memahami hadis bid'ah bukan seperti yang difahami oleh orang-orang Wahabi yang menurut mereka pokoknya enggak ada di zaman Nabi maka bid'ah. Menurut Imam Bukhari enggak begitu. Terbukti dari perilaku Imam Bukhari tidak ada di zaman Nabi tapi oleh Imam Bukhari dilakukan. Kenapa? Karena secara umum itu ada dalil di dalam Islam. Misalnya Imam Bukhari melakukan sholat sebanyak 15.000 rakaat lebih, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Farbari. Qala Al-Farbari,
Al-Imam Al-Farbari berkata, qala li Al-Bukhari, Imam Bukhari bercerita kepadaku, ma wada'tu fi kitabis sahih, aku tidak meletakkan di dalam kitabku, yaitu kitab as-sahih hadisan, satu hadis, illa tasaltuh, kecuali aku mandi qabla dalika, sebelum itu, wa shallaitu rakaataini, dan aku sholat 2 rakaat. Jadi Imam Bukhari setiap menulis hadis di dalam kitab sahihnya itu sebelumnya itu mandi dulu. Setelah mandi baru beliau sholat 2 rakaat, setelah 2 rakaat baru menulis hadis. Pertanyaannya sekarang, adakah tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat bahwa kalau ingin menulis maka harus mandi dulu atau sholat dulu baru boleh menulis hadis? Nggak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak ada perilaku dari sahabat. Tetapi oleh Imam Bukhari dilakukan, dan setiap kali menulis di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari melakukan hal tersebut. Berarti kalau mengikuti pemahaman bid'ah dari Wahabi, Imam Bukhari ini bisa-bisa dituduh melakukan bid'ah. Andaikan di zaman Imam Bukhari itu ada Wahabi, barangkali Imam Bukhari sudah dituduh sebagai ahli bid'ah, ahli sesat, ahli masuk neraka. Maka dalam hal ini Imam Bukhari melakukan suatu amalan, suatu amaliyah yang tidak ada tuntunan dari Nabi secara khusus, tetapi oleh Imam Bukhari dilakukan. Dan Imam Bukhari gak mungkin melakukan sesuatu yang bid'ah, kecuali di zaman Imam Bukhari ada Wahabi, bisa jadi dituduh sebagai ahli bid'ah. Tidak hanya Imam Bukhari yang melakukan suatu amalan secara khusus padahal tidak ada tuntunan dari Nabi secara khusus. Imam Ahmad bin Hambal juga melakukan hal yang sama. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, kana abi, ayahku, yusolli, melakukan sholat fi kulli yaumin, setiap hari, walailatin, dan malam, 300 rakaat. Ada dalam kitab Mukhtasar Tarikh Dimsyq karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita tahu ya, kita pasti tahu bahwa melakukan sholat sebanyak-banyaknya itu memang ada perintah di dalam Islam. Beribadah sebanyak-banyaknya itu ada perintah di dalam Islam. Tapi tidak ada tuntunan secara khusus untuk melakukan sholat setiap hari dan setiap malam itu 300 rakaat, nggak ada. Tetapi oleh Imam Ahmad bin Hambal itu dilakukan. Imam Ahmad bin Hambal setiap hari dan setiap malam melakukan sholat 300 rakaat. Tidak hanya itu, Imam Ahmad bin Hambal juga melakukan sesuatu yang baru di dalam agama yang berupa mendoakan Imam Syafi'i di setiap sholat beliau. Jadi ada kisah begini. Yaqulu Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berkata, ini sungguhnya aku Allah, sungguh aku berdoa kepada Allah di Syafi'i untuk Imam Syafi'i fi sholati, di dalam sholatku, mundu arba'ina sanah, sejak 40 tahun. Yaqulu, Imam Ahmad bin Hambal berdoa, Allahumma ufirli wali walidayah wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba kita pahami di sini ya. Dari Rasulullah nggak ada tuntunan secara khusus untuk membaca doa Allahumma firli wali walidayah wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tetapi oleh Imam Ahmad bin Hambal dilakukan setiap beliau sholat, setiap beliau melaksanakan sholat, beliau berdoa di dalam sholatnya menggunakan doa ini. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Kalau misalnya hadis bid'ah itu difahami sebagaimana yang difahami oleh Wahabi, harus ada dalil khusus secara khusus ketika ada amalan khusus, ya maka ini bid'ah. Imam Ahmad bin Hambal melakukan bid'ah. Tetapi menurut para ulama, menurut ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, bid'ah itu ya pokoknya ada dalil walaupun secara umum, gak harus secara khusus. Seperti mendoakan Imam Syafi'i, mendoakan kedua orang tua di dalam sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya Al-Imam Ali Zainal Abidin juga melakukan ibadah yang luar biasa, yaitu 1000 rakaat setiap hari. Ada penjelasan dalam Tahdhibul Kamal Dzus Safanat Ali bin Husain, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin Sumya bidzalikah, diberi nama dengan Dzus Safanat li'annahu kana yusolli, karena Imam Ali bin Husain Zainal Abidin kana yusolli kulla yaumin alfa rakaatin, beliau sholat setiap hari sebanyak 1000 rakaat.
fasara fi rukbatayhi, maka di kedua lutut beliau mithlu safanatil ba'ir, ada di lutut beliau terdapat benjolan seperti unta. Pertanyaannya, apakah ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus bahwa kita dianjurkan sholat sebanyak 1000 rakaat setiap hari? Tetapi dilakukan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin. Selanjutnya, Imam Malik, salah satu imam madhab, sebenarnya juga melakukan sesuatu yang secara khusus oleh Nabi tidak ditemukan ada tuntunannya. Ya, Imam Malik diceritakan wa kana yusolli fi kulli yaumin 800 rakaatan. Abu Mus'ab dan Ahmad bin Ismail bercerita bahwa Imam Malik sholat setiap hari sebanyak 800 rakaat. Maka dari semua penjelasan tadi bisa kita fahami bahwa pemahaman bid'ah ulama hadis, ulama salaf itu sangat berbeda dengan pemahaman bid'ah dari Wahabi. Kalau menurut Wahabi, suatu amalan, suatu ibadah itu harus ada tuntunan langsung dari Nabi, tuntunan secara khusus dari Nabi. Kalau nggak ada tuntunan secara khusus, maka itu bid'ah, tidak boleh dilakukan, bid'ah yang sesat. Sedangkan menurut ulama ahli hadis nggak begitu. Pokoknya ada dalil, walaupun itu tidak secara spesifik, tidak secara khusus, tidak apa-apa dilakukan. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal mendoakan Imam Syafi'i di dalam sholatnya, mendoakan kedua orang tuanya di dalam sholatnya. Imam Bukhari melakukan mandi dan sholat setiap ingin menulis hadis. Dan Imam Malik melakukan sholat 800 rakaat setiap hari. Dan begitu selanjutnya. Maka sekarang tinggal kembalikan kepada kita sendiri, mau ikut pemahaman Wahabi atau mau ikut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman ahli hadis. Baik, dari kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.